1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Bapak Ibu, perjanjian yang baru yang dimaksud itu dimaterai dengan darah. Dimaterai dengan darah. Saya coba belajar materai-materai yang dipakai dalam pada zaman kuno bahkan sampai hari ini. Materai yang dimaksud ada seperti stempel. Stempel dulu itu ada ukiran-ukiran dari tanah liat, dan selanjutnya kalau mau dipakai dibasah dulu sedikit baru ditempel. Selanjutnya ada ukiran-ukiran dari besi atau tembaga atau perak, dan selanjutnya kalau mau pakai dipakaikan lilin, ditaruh di lilin, dibasah dikasih panas dulu baru ditaruh ke lilin, baru distempel. Selanjutnya ada banyak lainnya, ada seperti yang sekarang materai 10.000, 5.000 ada, yang ada 10.000. Kalau lagi salah lagi pakai 2, pakai 3, ya. Tapi yang paling kuat itu pakai stempel darah atau materai darah. Kalau Palestina kuno atau Timur Tengah kuno itu disebut perjanjian darah. Perjanjian darah itu seperti ini. Misalnya saya suami istri, kami mau berjanji, maka di bagian sini itu dilukai, di antara jari mana, jari telunjuk itu dilukai atau ibu jari dilukai, dan darahnya dicampur jadi satu, baru ditaruh di kertas atau perkamen yang mau ditaruh janji. Ada tulisan janji. Itu paling tinggi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada yang mengkhianati janji itu, maka dia harus bayar dengan darahnya sendiri. Dia harus bayar dengan darahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan perjanjian ini itu perjanjian yang paling kokoh dan kuat sepanjang sejarah manusia. Perjanjian yang paling kokoh, yang paling kuat apabila materainya adalah darah. Maka dengarkan baik-baik. Kembali ke 1 Korintus tadi, dia bilang begini. Cawan ini adalah ayat 25. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Maka dengarkan baik-baik. Perjanjian antara Allah dan Anda itu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh Tuhan. Tapi bisa jadi kita yang membatalkannya. Dengan cara apa? Tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mungkin membatalkan itu karena itu sah dan Tuhan yang memulainya. Tetapi seringkali kita yang membatalkan perjanjian yang kokoh itu, yang kuat itu, dengan cara kita tidak mengasihi Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya sudah lakukan ini, mana yang kau lakukan? Saya sudah begini, mana yang kau berikan? Saya sudah buat ini, mana yang kau lakukan? Itu namanya kita minta sesuatu yang paksa. Tapi coba kita lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Kembali lagi kepada kasih. Maka otomatis dengarkan baik-baik, berkat Tuhan
berkat Tuhan turun atas kita pun juga, itu bukan karena berdasarkan kita bisa, tapi karena anugerah Tuhan buat kita. Maka dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan batalkan janji kita dengan Tuhan yang sudah Tuhan buat dengan materai darahnya. Dengan ketidaktaatan kita tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu koreksi diri, apakah hari ini engkau mengasihi Tuhan? Atau engkau datang ibadah cuma mau cari kesembuhan? Engkau datang ibadah karena mau cari berkat? Engkau datang ibadah karena hari ini perjamuan? Engkau datang ibadah karena hari ini hari pertama bulan 3 atau lain sebagainya? Tapi mari coba terapkan dalam diri kita. Aku mau beribadah karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau berkorban karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau setia karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan yang Tuhan mau karena aku mengasihi Tuhan. Balikan kondisi dari yang tadi taat dengan kemampuan kekuatan kita, dengan karunia Tuhan yang membuat kita mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Mari coba kita. Kamu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Dan menjadi baru, mengasihi lebih lagi, dan membuat kita belajar taat kepada Tuhan. Mari minta Tuhan ampuni diri, karena sebentar kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah kita, di mana oleh tubuh dan darah kita diampuni